Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi daripada paguyuban RT RW Wanasari, punten. Saya asli orang Wanasari, pribumi Tulen ya, wong Kubang Menyawa. Dengan adanya statement yang Anda buat, Anda bikin keruh masyarakat pribumi asli. Tahu nggak? Yang diduduki oleh CA itu banyak sengketa lahan. Khususnya dengan orang Kubang Menyawa Wanasari, umumnya orang Citangkil. Pindahan saking curi, ndak weruh ya. Jangan jadi penikmat doang, Anda itu kebanyakan pendatang. Kami ini orang pribumi cuma jadi penonton doang. Maksudnya apa ininya? Kita yang berjuang, bertahan dari tahun 70 orang tua saya masih hidup sampai meninggal itu masih diperjuangkan. Kalau mau buat paguyuban yang benar, gak usah ngadu-ngadu masyarakat. Masyarakat yang mana kamunya? Cuma kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi si pembuat paguyuban ini. Sandea sirakin utuh wong asli wong Cilegon. Sudahlah, kasihan. Saya ini tahu nggak, di tahun 95 sempat ribut dengan Kapolsek, tahu nggak? Zamannya Kanit Limbong ditarik-tarik sampai diubang abing akan mempertahankan pribumi supaya apa? Supaya kita ini orang pribumi ini menikmati. Kenapa giliran ada proyek kalian yang sok jadi jagoan, yang sok jadi pahlawan, Sementara kami ini jangan membangunkan macan tidur. Ingat, boleh lihat casing saya, tapi lihat nanti. Bukan omong-omong. Karena apa? Saya ini menanggung beban, tahu nggak? Dunia akhirat. Karena saya yang mengumpulkan girik-girik itu. Itu sudah ada perjanjian ketika Krakatau Steel menyatakan, nanti Bu tenang, anak-anak Ibu kerja semua. Ya, bahkan nanti kalau ada proyek, kalau memang pengusaha kita ikut andilkan, mana sekarang? Justru Anda ini merusak, tahu nggak? Oke, saya tanggapi kalian sampai di mana aja. Lihat nanti pergerakan saya. Ketika saya diusik oleh kalian, bukan kebersamaan yang kalian miliki, tapi hanya untuk kelompok, apalagi RT RW. Tugasnya apa? Coba. Tugas apa kamunya RT RW? Kamu sudah digaji oleh pemerintah. Bukan untuk mengadu domba masyarakat. Kalian tahu nggak kronologinya? Dampak PT Chandra Asih itu, kalau sudah meledak, bukan Wanasari doang yang yang terdampak. Semua kota Cilegon itu terkena imbas. Paguyuban RT RW. Sekalian paguyuban presiden dengan itu. Ini saya bicara nih langsung. Saya tahan ini. Permasalahan ini. Saya ini nanggung dosa dunia akhirat, tahu nggak? Saya diamanai oleh orang-orang dulu. Boleh tanya zamannya Sehan. Zamannya Pak Hafifi. Kang Labet saksi itu tanya. Pasang badan saya. Memperjuangkan masyarakat pribumi asli. Jadi jangan macam-macam kalian. Oke? Orang tua saya bertahan menduduki kawasan industri itu, tahu nggak? Dari tahun 60-an. Kesebut yang namanya Pak Abdul Hamid itu jadi bos sekarang supaya apa? Kalau zaman sekarang tuh UMKM-nya dibuka supaya masyarakat itu bisa kerja, bisa makan. Bukan diadu domba, paham nggak? Zaman alas ketok, alas Cina, alas Haji Mad Umar, apa sih pada? Jangan macam-macam kalian. Paguyuban RT RW. RT RW sekarang tuh nggak tahu, apalagi RT RW sekarang itu pendatang semua. Kebanyakannya, paham? Perjuangan nggak tahu kalian bagaimana sakitnya, bagaimana capeknya. Giliran ada proyek, giliran ada ini mengatasnamakan masyarakat. Masyarakat yang mana kamu? Sandesa? Marah saya sekarang.
Ditelepon kamu nggak pernah diangkat. Maksudnya apa kamu? Saya tantang kamu. Jangan lihat saya perempuannya ya. Saya mati tetap dikubur di lahan sini. Nggak dibawa ke Riau, nggak dibawa ke daerah lain. Asli Wanasari, Ubang Minyak Gardu Iman ya. Ingat itu. Saya nggak ada ini lagi sih ya. Harusnya tadi bawa songkat ibu. Songkat alat yang buat itu. Coba kayak tadi. Saya nggak bisa bagiin gini ceritanya. Kelihatan ya, McLean. Coba HP ibu coba. Siapa ini? Baru ada 3. Coba tes denger lagi ya? Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Beneran iya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng tentang kondisi keadaan kota Cilegon seperti apa, dan insya Allah saya dengan putra putri kota Cilegon akan mengadakan aksi, bukan aksi ya, artinya demo damai bersama anak-anak putra putri kota Cilegon supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, karena kita tahu bahwa kota Cilegon ini adalah kota industri. Tidak mungkin kalau misalkan anak-anaknya pengangguran. Nah, kami mewakili daripada emak-emak kota Cilegon merasa terpanggil dengan adanya anak-anak kita yang banyak menganggur ya. Padahal orang tua selalu mendidik itu dengan susah payah, dan orang tuanya pun banyak yang tidak mapan karena orang tuanya keburu pensiun dulu lah, ada yang pekerjaannya buruh, mati-matian menyekolahkan anaknya, tetapi ketika sudah ada sarjana, sudah lulus sekolah, ujung-ujungnya nganggur gitu kan, sangat disayangkan. Padahal kota Cilegon ini adalah kota industri yang seharusnya angka pengangguran itu tidak ada gitu loh. Dari sekian ratus industri yang ada di kota Cilegon, kalaupun per kecamatan diambil sekian, artinya setidaknya mengurangi ini, kan ini ada komentar-komentar nih. Ini aja. Nanti siapa nih? Ajudan kopi
lagi ada ngobrol santai aja, Bang. Ngobrol santai tentang pengangguran. Sebelahnya ada narasumber dari masyarakat, tokoh masyarakat Cilegon, Wanasari yang sedang menyuarakan kepentingan masyarakat Wanasari khususnya dan umumnya masyarakat Cilegon terkait problematika industri dan kondisi tenaga kerja di kota Cilegon. Tolong di-share ke grup-grup ya linknya. Bang Kobra masih sedikit sih, masih berapa biji? Waduh. Siap Bang Kobra. Ya mudah-mudahan dengan pergerakan emak-emak dan putra-putri daerah Cilegon ini setidaknya bisa menyampaikan aspirasinya di hadapan para pengusaha yang ada di kota Cilegon. Bukan berarti kita itu bermalas-malasan, tetapi memang kita sangat membutuhkan pekerjaan, dan mereka juga beban dari orang tua, dan kami selaku orang tua juga merasa miris ketika anak-anak ini sudah lulus, sudah sekolah, lama-lama ujung-ujungnya nganggur. Kan ini harus dipikirkan bersama, dan tidak mudah untuk mendidik anak-anak itu. Walaupun sebatas SMA, bagi yang tidak mampu itu sangat luar biasa. Makanya kami berpikir bagaimana caranya supaya anak-anak ini mendapatkan pekerjaan dengan berbagai macam skill ya. Karena kita juga menyadari keterbatasan anak-anak kita di kota Cilegon, tetapi tidak memungkiri juga banyak anak-anak Cilegon itu yang potensinya luar biasa ya. Tidak semua bodoh dan tidak semua tidak mempunyai skill. Bahkan ada yang istilahnya mereka satu skill ketika dipekerjakan di perusahaan itu justru sampai berdasarkan laporan ke kami itu satu skill bisa megang 7 skill, kan unik gitulah. Itu sangat sudah terjadi, dan insya Allah nanti dengan pergerakan besok mereka juga akan menyampaikan semua itu. Kenapa saya istilahnya terpanggil untuk membela masyarakat ini? Karena yaitu tadi apalagi dengan adanya paguyuban yang mengatasnamakan lingkungan dan sebagainya, saya rasa tidak adil. Walaupun kami ini orang lingkungan, tapi jangankan untuk lingkungan sendiri ya kan, apalagi untuk di luar daripada lingkungan, yang satu lingkungan aja sulit gitu loh. Mengatasnamakan pribumi, faktanya pribuminya banyak yang nganggur. Nah ini jadi bumerang bagi kami gitu. Makanya kami merasa tergugah, merasa terpanggil sebagai orang tua bagaimana menyikapi ini semua. Bukan berarti kami sok pahlawan, sok jagoan, tidak. Artinya kalau kita yang tidak bergerak mau siapa lagi. Saya tidak ada kepentingan apapun ya, maaf. Saya tidak ada kepentingan apapun. Adapun saya misalkan memperjuangkan anak-anak ini sampai bekerja, silakan crocek. Sedikit pun saya tidak ada niatan untuk mencari imbalan atau sesuatu. Semua jiwa, raga, nyawa saya sudah saya pasrahkan, dan saya bertanggung jawab dengan adanya demo nanti di tanggal 29 itu, tanggal 19. Insya Allah tidak ada kepentingan bagi saya. Yang jelas saya merasa terpanggil dengan ketidakadilan terhadap anak-anak pribumi.
Apa ini? Push oven Omdo katanya. Wah itu. Kalau mau Omdo silakan crosscheck saya ya. Jadi tidak ada kata-kata Omdo. Bukan toibah kalau Omdo doang. Dengan bahasa mulut saya dan tindakan saya itu boleh kamu crosscheck. Ya silahkan yang mau. Jadi silakan saja kalau ada misalkan ngomong Omdo doang silakan saja. Itu wajar-wajar saja. Setiap orang yang menyampaikan pendapatnya itu sah-sah saja. Tapi saya tidak mengomentari orang-orang yang tidak peduli gitu loh. Silakan. Ini ada komentar dari Soimah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa komentarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya Bu Soimah silahkan. Ini lagi kita ya lagi kalau akunnya kayak gini nih akun bodong, akun takut. Kalau orang gentleman duduk ayo bersama dengan saya. Kalau ngomong bahasa Omdo saya tunggu kamu, saya tantang di mana kamu. Jangan lihat saya casingnya ya. Bukan toibah kalau Omdo itu. Saya paling pantang. Apalagi menggunakan akun-akun bodong begini, bukan toibah bukan. Apa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Usname ku siapa? Jadi perlu kami sampaikan, memang pergerakan ini dari hati nurani yang sangat dalam. Jangankan kami ini di pribumi sendiri, sedangkan di luar daripada Cilegon, saya siap bertaruh nyawa. Ya. Karena apa? Kita sadari Cilegon ini adalah kota industri yang sehari-harinya menghirup udara petrokimia. Jadi kalau kitanya mau berdiam diri, hanya mendapat iming-iming dan sebagainya, lalu kenikmatan kalian apa? Bukan turumangan baik non. Akun babang. Wanasari ini ning anu teh Kang. Ning gardu iman. Katuran merapat ke sini ini. Wanasarinya di gardu iman ya. Kameranya di sini soalnya. Jadi Wanasarinya gardu iman. Insya Allah saya tidak ada kepentingan apapun. Bahkan pergerakan ini tidak ada kata bayaran dan sebagainya. Demi Allah, saya bergerak dengan lillahi ta'ala ya kan. Tidak ada yang saya bayar. Kalau Anda mau ikut, yuk sama-sama berjuang. Ingat semboyan orang tua kita dulu. Mangan orang mangan tetap kumpul. Dulur si kecibet kabeh kudu ngerasakaken. Maka pembelaan itu harus bersama-sama. Komentar dari makanya ini, Bu. Ingat sesepuh dulu Pak Haji Sayuri, sapu baik sing uripe serakah ning Cilegon iki gak bakal lama. Rungkat judulnya ya, hancur. Karena apa kata beliau, narudu bika ada min kulli wajhatin wabil ismi tarmih minal bu'di bisyattat. Kalau memang kalian itu serakah di dunia ini, ya buktikan suatu saat akan hancur dengan sendirinya. Tapi kalau memang kita itu berjuang bersama, walaupun kita hidup ini cuma numpang sekejap doang. Bukan saya ini kiai, bukan ustazah, enggak. Tapi saya memahami apa sih ketika pulang nanti yang dibawa. Selain amal ibadah kita yang dibawa. Makanya kalau saya bergerak nggak pernah tanggung. Boleh casing dilihat perempuan, tapi siap mempertanggungjawabkan. Walaupun demo besok, nih aksi besok, ada orang yang membenturkan saya, silakan. Saya bahkan ke Kapolres tadi pagi. Saya sampaikan, Pak Kanit, kalau toibah ini menyalahi aturan, ya, atau demi kepentingan pribadi saya mengatasnamakan masyarakat pribumi, dan saya salah membela masyarakat pribumi, saya nggak mau interogasi tapi hukum mati, tembak di halayak banyak, demi Allah, nggak kata bohong-bohongan, bukan toibah begitu itu. Aji maning ning daerah dewek. Di luar pada daerah luar saya sering bawa
masyarakat yang busuk yang boleh dikrocek di foto profil saya ketika saya mengabdikan diri sebagai relawan, sedikit pun tidak takut. Karena apa? Filosofi saya begini, nggak berjuang juga mati sama aja. Berjuang ya mati, cuma ada keuntungan kalau kita itu mengabdikan diri demi orang banyak ya, tanpa pamrih, tanpa ada imbalan, minta imbalan dan sebagainya, insya Allah lah. Begitu. Jadi si ngomong Om Dodo doang sekalipun, Dodo ragam gini tak tonggon dia. Bukan orang mangan tak nen mangan gini, urus si sombong. Karena saya tuh niris ketika masyarakat kita itu benar-benar hanya menjadi penonton. Saya waktu zaman di Lotte, tahu nggak, paham nggak? Pasang badan nih. Apa ada anak-anak yang saya minta uang? Nggak ada. Paling saya arahkan, kamu beli beras ya 5 kilo, uang 50.000 itu buat yatim piatu, dan yang 5 kilonya itu buat kaum duafa. Boleh krocek, belum pernah saya makan uang itu. Walaupun saya ini perempuan. Waduh, apa ini? Siapa yang nelpon? Aduh. Apa? Nah itu konversi loss. Makanya saya sekarang tidak membawa nama lingkungan dan tidak membawa perorangan. Semua saya rekrut. Ya, semua saya rekrut. Ini kita briefing dulu nih dari postingan sebelumnya terkait yang kemarin cukup viral ya, sampai ke hampir ke 1 juta penonton, yang komentar juga hampir 1.000 orang. Kita coba ulas satu-satu nih ya, yang topik-topik yang agak cukup menantang juga nih. Ini ada dari akun Santro Warnasari, Wakai pendatang Jerebu. Premen pendapat Ibu. Kalau saya pendatang silahkan welcome bagi saya. Tapi jangan istilahnya membawa pribumi tetapi faktanya bukan pribumi gitu loh. Saya tuh silakan welcome, asal bareng-bareng duduk bareng yuk gitu loh. Jangan seolah-olah mengatasnamakan pribumi tapi orang pribumi ini gini nih, gigi jari, itu kan namanya nggak adil gitu. Makanya kenapa sangat disayangkan ketika saya telepon beberapa kali, bahkan minta duduk bersama aja sulit. Apa sih maksudnya kan konon? Karena di diri pribadi saya bilang tadi, kita ini bukan pecundang. Karena walaupun saya mati, walaupun diapa-apain, tetap dikubur mending gini. Jadi nggak adalah kata-kata cemen itu, tidak ada, demi Allah. Nih ada komentar lagi dari akun Sulisi. Komentarnya gini, no option ya, saya pribumi dan saya prihatin dan kadang pribuminya juga kualitasnya buruk, meskipun kinerjanya mantap tapi sikapnya kurang. Bahkan ada juga yang kinerjanya jelek tapi petantang petenteng katanya. Lihat mukanya seolah teriak kitekeh, wong kini aja macem-macem. Ampure ke ya, ampure, tapi emang kenyataan nggak semua tapi kebanyakan gitu. Nah ini Bu. Ini salah satunya harus kita tanggapi ya. Makanya saya sudah sering sampaikan kepada anak-anak yang sering datang ke rumah, Bu pengen megawe lah, bang sira megawe gak engkone ngisi-ngisi naken. Saya briefing dulu. Hari bakal ngisi-ngisi naken wis lah. Mendingan gelati anu tanggungan gelati bebeweh pimran ya. Jadi jangan salah, pribumi juga banyak yang mantap. Makanya jangan dibiasakan kita itu diajari ngemis. Ya. Jangan diajari ngemis, tapi diajari bagaimana
caranya kita itu mendapatkan pekerjaan yang layak, tetapi kita juga harus ikut aturan perusahaan. Aja petang-tang peteng-teng, wis gegelat ini puayah pegel. Makanya saya mah pada saat saya crocek ngikut induction waktu di Lotte, saking pengen tahu gaya mana sih induction tuh. Padahal bagus, cuma diberikan arahan nanti begini-begini gitu loh. Bukan katanya, semua itu saya telusuri. Boleh dikrocek. Karena saya tuh pengen tahu kayak apa induction itu seperti apa. Terus kerja di lapangan itu seperti apa. Makanya ketika orang minta pekerjaan itu saya tanya dulu. Bakal siap pure. Wong kepanasan. Ari sing nemah manong. Nji sebetai sampai proyek peragat. Tapi sing main-main aja mau kan alasan ini itu barang mencolot. Anu mah pripen nji orang megawekin lah. Kita nih pada bayi sumeh hari mesuma. Apa pembelaan sing mesuma. Tetapi kan kebanyakan orang-orang yang enggak mendapatkan pekerjaan itu memang membutuhkan gitu loh. Jadi disitulah kita juga harus menyikapi mana yang layak dan mana yang tidak layak, itu harus bisa membandingkan. Makanya apapun segalanya harus kita arahkan ya. Kita arahkan, orang cari uang itu tidak semudah apa yang dikatakan gitu loh. Apalagi yang tadinya yuk dibawa ke sana, gempur ini gempur sana ya. Dan ujung-ujungnya itu malas gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang memang voksinya memang biasa capek, ya biasa capek, itu nggak bakal menyerah. Karena dia sadar diri bahwa cari kerja itu tidak mudah. Itu kenapa saya membuat pergerakan nanti supaya mereka tahu, ya, dan perusahaan juga melihat bahwa yang skill juga nanti pasti hadir, mahasiswa juga nanti pada hadir, masyarakat yang keterbatasan pekerjaannya nggak ada skillnya juga insya Allah hadir, semua kita rangkul. Karena saya tidak tebang pilih mau dari daerah mana, wilayah mana, yang jelas mereka adalah pribumi kota Cilegon. Karena apa? Apalagi CA ini boleh crocek ahli kimia ya. Ini paling membahayakan, bisa menimbulkan kanker kulit. Ini harus disadari oleh kita semua. Apa maknanya wong Wanasari mah kuat. Paling tinggal mengap doang. Makanya sangat disayangkan gitu loh. Ketika ada porsi yang luar biasa, mereka-mereka yang jauh bisa cari kerja, cari nafkah, sementara orang kitanya, anak-anak kitanya nganggur. Ini kan sangat disayangkan. Jadi apapun yang terjadi dengan pergerakan saya siap hadapi, baik dalam segi hukumnya maupun dengan orang-orang yang tidak menyukai saya. Monggo silakan, itu hak mereka. Karena perjuangan ini, setiap orang mau berbuat baik itu pasti ada ininya, ada masalahnya, ada rintangannya. Tapi saya tidak akan mundur sampai di situ saja. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya kan? Kita tidak mengajari, tetapi menggurui bagaimana supaya kalian-kalian itu, putra-putri daerah itu diberi kesempatan, ya, supaya kalian-kalian juga berpikir ngapain usaha jauh-jauh, tapi faktanya nol besar kan. Masih mending yang deket sama keluarga juga bisa dipantau, ya kan. Jadi saya tuh ingat juga dengan pepatahnya almarhum Haji Sa'dun Sibromalisi. Kata Pak Haji Sa'dun,
karena waktu itu saya dijadikan Satgas P3 Toiba, lamun wong wadon pun selalu mengingatkan, apalagi untuk kepentingan bersama. Wong Cilegon iki bakale sangat luar biasa. Jangan sampai lemah dan jangan sampai mendidik anak itu hanya sebatas SD atau SMP. Karena investor itu pasti ngejarnya ke kota Cilegon. Ini ada pertanyaan yang agak lumayan ini nih. Apa itu? Di daerah Cilegon mah LSM-nya pada sugih, masuk kerja kudu bayar, belum potongan bulannya. Fakta nih, akun dari Budak Kangon 77. Gimana itu Bu pandangan? Terkait masalah LSM terserahlah. Karena setahu saya orang yang sudah mengerti dengan organisasi biasanya dia membaca ADART. ADART itu adalah pegangan untuk kita semua sebagai anggota. Apa sih visi misinya di situ? Ya kan, kalau memang membela masyarakat, di mana letak membelanya? Ya. Jadi sikapi dulu, harus tahu dulu. Jangan mengatasnamakan lembaga sosial kepentingan masyarakat tapi di atas kepentingan kelompok. Itu terserah. Saya tidak akan membahas masalah lembaga sosial. Yang jelas saya pengen memperjuangkan hak masyarakat pribumi putra-putrinya supaya mendapatkan pekerjaan yang layak, ya, karena kota Cilegon ini industrinya sangat luar biasa. Ini ada komentar juga dari Nana Irham. Wes ora aneh ning Cilegon mah melulu baik konon ormas segala macem ane KB gak entut ngomong genah masyarakat, ujung-ujungnya kelompok dan pribadi. Pripun niku Bu? Ya, kalau saya, makanya saya nggak mau mengatasnamakan kelompok dan pribadi. Kita mah pengen kerja bareng-bareng. Yuk, siapa sih pengen megawi yuk? Datangi silaturahmi dengan baik. Ingatkan, karena kenapa? Ketika perusahaan ini akan mendirikan bangunan, ya, setidaknya kan mereka izin ke masyarakat. Boleh dikatakan amdalnya lah. Jadi kita itu harus tahu diri. Kalau misalkan apa yang Anda sampaikan tadi tidak sesuai, maka sampaikan. Menyampaikan pendapat di muka umum itu diundangi oleh undang-undang. Jangan takut. Makanya saya itu sekecil apapun, seminus apapun yang harus saya sampaikan. Dibandingkan berani ngomong di luar tapi tidak berani bertindak gitu loh. Itu bukan saya. Saya sering sudah sampaikan, beberapa kali saya mengikuti orator di kota Cilegon. Apa pernah saya setelah orasi dibayar? Belum pernah. Yang jelas ketika mereka mengatasnamakan masyarakat kota Cilegon, memang betul-betul memperjuangkan masyarakat Cilegon, saya siap di garda terdepan. Nih, Gitu. ada komentar lagi dari akun Basri 771. Hari kita mah pengen nih pabrikku digusur kabeh jadi sawah. Enak ditanduri pari karo wit buah-buahan endah adem Cilegon ke. Konon lur. Ah, premen kur ya. Jadi kalau misalkan berbahasa digusur, hati teng, karena kalau misalkan anu mah wis kecebur Cilegon gini. Makanya ketika ada ngomong pembagian pertanian ya tangan ini ngendi aman kayak bengen mah zaman cure ane sawah kedeper, ane sawah gage, ane sawah apa rane alas je. Wong zaman teh ning cure ku ning kedeper ku numpang gerobak emang saban ku mungkin ayo wong kene mah padu weruh lah sembari ngegawe apa nih karang ku ongket be turun nih kan kene ngalas ketok
saking nunggoni wong tua, saking kuarunya nih kok. Gampang memang, pokok kadang kerunya ya. Makanya saya tuh mencoba hidup kemarinnya itu kan, mungkin mata tirah pengen kayak wong bengen, turun nih alas Haji Madu Umar ku gay gubuk, masih sampai segini gubuk ini kan. Saya kadang kalau malam tuh meratapi, masya Allah iya gitu loh. Mereka yang puntang panting masih urip sih, kayak Mang Ahmad, kayak Mang Saparane sing ning alas kon, sing wis tua kayak kan. Makanya kalau itu nggak diperhatikan sangat disayangkan gitu loh. Dan yang paling mirisnya ketika ada yang membahasakan kami ini orang pribumi, mengatasnamakan pribumi. Gak nih mak sejarah ibu orang-orang acan konon itu. Terus ada komentar dari akun Ayut Aga, RT RW Sewarnasari sudah mempekerjakan sekitar 50 orang lebih di CAA Project non skill. Artinya apa kan non skill ini? Dan security kurang lebih 20 orang. Karena memang kebutuhannya masih sebatas seperti itu. Karena proyek masih pekerjaan chief. Nah sekarang kapasitas RT RW ini saya pertanyakan. Ketika memang RT RW ini diberikan mandat oleh perusahaan atau ditunjuk langsung oleh kelurahan, setidaknya yang namanya RT RW itu rapat bersama dong dengan masyarakat. Karena yang namanya RT RW itu biasanya ada sekecil apapun permasalahan itu biasanya dirapatkan ya, sehingga tidak menjadikan mereka bumerang gitu loh, tidak disalahkan oleh masyarakat. Nah sekarang berbicara 50%. 50% itu dari mana saja? Wong gardu iman bi siji belake. Kan saya tanya kemarin juga, kenapa mesti lari RT-nya? Saya kan tanya baik-baik. Bener tah anu paguyuban RT RW terus mengatasnamakan pribumi? Janganlah. Wong kita dia kayak asli wong pribumi, asli. Sing arane ku bang nyawa gede kok, bang nyawa idul penjara pembengen mah. Anane keluargane Dul Hamid Depet Muhammad Soleh kok, Haji Erul kok. Lah kalian mah. Terus sing arane Warnasari ku bengen kun sing ngebentuk Haji Warmo. Mamu kita Haji Ifni. Jadi aja salah. Terusan Lurah Cari Medina bengen kok. Oh geduli werwe apal gitu mah. Kok sing nane gardu kuning kono bam nyawa kuning perapatan kok. Masih nane anu niku wesi tempolong kok. Sing gawe mang almarhum kena simbol kok. Los be dideleng kuning perapatan bam nyawa kok. Pipa sing KHI kok. Saking kena apa? Maka dibengen ku aran gardu iman. Ku sebenarnya udah gardu iman, gardu eman. Karena apa? Memfasilitasi wong sing tas nandur ning cure, mampir ning kono ana kendine. Lah ana pepanganane mampir konon ku. Obat nih, obat. Sambil dipegang aja nggak apa-apa. Kayak anu maneng Bu, komentar sing akun colis. Oke, jarai. Lah ya kalau nggak ngerti berarti bukan orang Cilegon ya dong. Nah gitu biar bisa dibaca siap. Makanya kadang gini kalau saya ini komentarnya dengan bahasa Indonesia, kami ini dianggap pendatang. Tapi ketika saya ini berbahasa Cilegon asli, banyak kan nggak ngerti. Jadi saya juga bingung. Makanya ini perlu saya sampaikan. Saya akan mengadakan aksi damai terkait masalah pekerja pribumi Kota Cilegon. Kenapa saya merasa terpanggil dengan adanya aksi ini? Supaya anak-anak pribumi kita itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita harus menyadari bahwa Kota Cilegon ini kota industri.
Dan industri ini kebanyakan kimia, sedangkan kimia itu sangat membahayakan. Tidak elok kalau masyarakatnya banyak pengangguran, anak-anaknya juga tidak bekerja. Jadi ini hati saya itu merasa terpanggil, dan saya tidak mengatasnamakan. Komen-komennya kelihatan kan Bu? Iya. Dan saya tidak mengatasnamakan kelompok atau pribadi. Memang saya merangkul semua lapisan yang ada di Kota Cilegon. Kota Cilegon ya, bukan luar daripada Kota Cilegon. Makanya jangan salah, pergerakan saya ini tidak ada kata bayaran, semua lillahi ta'ala. Siapa yang mau berjuang itulah yang merasakan. Ya, daripada komen ke sana kemari, yuk kita adakan aksi damai supaya perusahaan juga melihat bahwa betul ada anak-anak Kota Cilegon yang punya skill dan non skill. Jadi kami tidak tebang pilih dan kami tidak mau berkelompok. Karena apa? Dampak dari PT CA ini lebih parah loh. Karena saya sudah konsultasi dengan mahasiswa. Itu bagian kimia, katanya ini Bu sangat mematikan. Apa sebabnya? Begini. Nah, makanya nanti ketika aksi itu akan diuraikan oleh beliau. Dan yang kita bawa juga mereka anak-anak yang memang betul-betul ada skill. Bahkan waktu di Lotte 1 skill dipekerjakan 7 skill. Coba bayangkan, miris sekali kan? Ini sangat miris sekali. Makanya saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, saya tidak akan tebang pilih dan saya siap bertanggung jawab di garda terdepan. Karena semua itu demi kemaslahatan anak-anak Kota Cilegon. Dan sekaligus saya mewakili daripada emak-emak ya, yang sudah mendidik anaknya susah payah sekali untuk mendidik anak-anak itu, baik dari biaya ya kan, belum lagi memikirkan bagaimana taraf kehidupan selanjutnya. Iya, itu benar itu. Bahkan tadi pagi aja dia duduk bersama. Lo kenapa? Sampean diem. 1 skill dipekerjakan, 7 skill dipekerjakan sendiri. Ini kan lucu. Berarti kan sebetulnya orang Cilegon ini luar biasa gitu loh kemampuannya. Kemampuannya luar biasa. Saya kan selalu project. Makanya yuk kata saya, kalau memang kamu punya skill, duduk bersama. Bagaimana caranya supaya kita itu mendapatkan keadilan. Dan kita juga kalau sudah begini mengatasnamakan seluruh masyarakat Kota Cilegon, dan kita juga sampaikan kepada pihak pemerintah setempat supaya mengkaji ulang ya. Jangan sampai ada bahasa saya bergerak ini karena pengen dibayar ini dan sebagainya. Maaf, demi Allah, demi Rasulullah, ini pun saya untuk mencari kebutuhan yang besok harus kita persiapkan lillahi ta'ala dari pribadi saya. Mungkin ada sebagian orang yang memang empati ketika saya sebarkan itu. Beliau menyampaikan, Bu, saya donasi air. Ya, saya bilang alhamdulillah, karena memang kita murni dari anak-anak dan untuk kembali kepada anak-anak. Jadi tidak ada kata kepentingan pribadi, demi Allah. Saya bergerak di sosial ini bukan di Cilegon doang. Kalau di Cilegon mungkin nama Thaibah ini baru terkena di sini. Tapi kalau di luar daripada Cilegon, di Jakarta boleh tanya isbat. Ya. Cuma saya nggak mau tersohor dan nggak mau dipandang gagah, pengen di alam, nggak, lillahi ta'ala. Nggak ada sedikit pun saya pengen disohor, nggak. Karena saya ini merasa terpanggil. Apalagi kayak kemarin yang dampak kebocoran Chandra Asih. Apakah ada yang berkoar yang mewakili perempuan di Kota Cilegon? Boleh crocek. Pada saat itu ada Ustadz Sunardi, ada Cak Mul, saya,
yang sampai nunjuk bahwa ini kelalaian daripada Chandra Asri. Saya di garda terdepan. Karena apa? Saya sekarang sudah ya mungkin suara juga sudah seperti ini kan. Yang saya takutkan nanti imbal baliknya ke anak-anak cucu saya. Terus terang saya udah punya cucu 4. Gak ada istilahnya pembelaan ini dan sebagainya, tidak ada, demi Allah. Saya itu murni pergerakan ini pergerakan dari hati nurani saya. Pergerakan ini pergerakan untuk anak-anak. Jangan dikira nanti besok di tanggal 19 hari Senin bulan Mei itu bayaran, tidak ada. Silakan kalau mau yang merapat silakan merapat. Yang penting sampaikan dengan santun, sampaikan dengan damai, jangan sampai ada keributan supaya kita juga didengarkan oleh pihak perusahaan elegan ya, bukan premanisme, supaya betul orang Cilegon ini masih ada adab. Karena kalau orang sudah memakai adab beda urusannya. Tetapi kalau memang adab ini sudah kita sampaikan ya dengan santun, ya apa boleh buat, pasang badan dengan semboyan tulang baja, urat kawat besi, darah kimia, tunjukkan. Apapun yang terjadi tunjukkan. Oke. Jadi kalau saya itu apapun yang terjadi silakan mau siapa saja. Sampai di pusat siap saya. Kemarin di Mabes juga saya sudah sampaikan. Makanya waktu saya diviralkan oleh media KUHP sampai tembus sekian ribu, saya dipertanyakan ada apa Bu Thaibah di sana. Saya bilang ya tadi, karena macan lagi tidur dibangunin ya terpaksalah saya harus menyampaikan ini semua supaya mereka mengerti mana tupoksi yang harus di dalam proyek, mana tupoksi yang harus merangkul masyarakat, bukan memecah belah masyarakat. Ya, jadi perlu saya ingatkan RT RW itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena judulnya RT itu rukun tangga, RW itu rukun warga. Bagaimana supaya warga ini rukun? Bagaimana supaya tangga ini bisa rukun? Itu harus bisa merangkul. Bukan RT itu adanya di proyek, bukan. Jangan salah kaprah. Dan apalagi ada tembusan katanya sampai membuat PT Warnasari setelah adanya paguyuban ini. Ini sudah tidak baik, ya. Mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan masyarakat. Makanya saya tidak mau membawa nama segelintir orang atau kelompok seseorang, tetapi akan saya rangkul semua kota Cilegon ini. Karena ya tadi saya bilang, para ulama kita sudah menyampaikan narudu bi'adami wajhatin wa bil ismi tarmi minal bu'di bisatat. Ketika ketidakadilan itu tidak kamu dapatkan, maka tunjukkan. Minal bu'di bisatat, buktikan, hancurkan. Makanya saya ya perlu Anda ketahui, ketika berjuang tidak ada kata menyerah. Ya. Kecuali memang kita ini dihadapkan dengan musuh la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Silakan Anda menyerang kami, tapi Allah Maha melihat. Saya tidak ada daya upaya kecuali hanya Allah. Jelas dan tidak jelas, yang jelas RT itu semua termakan terbuai ya. Hanya dipintari dengan segelintir orang yang mereka itu tidak tahu poksi yang mereka amanahkan. Padahal kalau kita laporkan ke pihak yang berwajib, mereka sudah menggunakan dana APBD yang konon katanya RT itu sudah digaji ya. Nah apalagi lebih parahnya kalau di RT kami itu, saya sendiri juga kaget, tiba-tiba kok sudah ada pembentukan RT
tanpa ada pemilihan, itu loh. Ini pun sangat disayangkan, tetapi sudahlah, yang sudah biarkan. Yang saya harap ke depan ini bagaimana saya ini memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Kota Cilegon supaya adil, supaya tidak ada kecemburuan sosial antara pendatang dengan pribumi, ya. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya ini menjelekkan semua pendatang itu jelek, tidak. Hanya segelintir seseorang yang memanfaatkan, mengatasnamakan pribumi, tetapi membenturkan pribumi. Bukan saya membenci pendatang, no. Kami welcome. Siapapun yang datang ke sini silakan. Dengan satu catatan, kita rukun damai, ya. Kita rukun damai, saling menghargai, saling menghormati. Saya belum pernah ketika ada masyarakat mengadu, Bu, begini-begini. Saya ini justru kadang saya itu rasa ngenes gitu loh. Pengen saya berbagi. Karena dengan bagaimanapun dia itu rakyat kita, masyarakat kita. Kalau sudah ada di sini mau diapakan? Cuma hargailah. Hargailah. Kami bukan anti pendatang, tidak. Ya, nanti kita bersama-sama Neng Eka mendatangi salah satu perusahaan yang konon katanya sedang membuka lamaran pekerjaan. Yuk bareng-bareng supaya aspirasi kita didengar oleh mereka. Bukan berarti kita datang ke sana meminta pekerjaan dan sebagainya, tidak. Karena memang ini pun permintaan aspirasi daripada mahasiswa dan anak-anak, sebagian anak-anak yang mewakili anak-anak Kota Cilegon katanya, Bu, tolong bagaimana caranya kami. Ya sudah, yuk kita duduk bersama, yuk kita sampaikan dengan santun. Supaya apa? Keadilan itu ada. Bukan berarti ada proyek di Wanasari itu milik kita sendiri, milik pribumi, lingkungan sendiri. Tidak. Kita harus menyadari, kita sudah ada contoh terjadinya kebocoran Chandra Asih. Bukan lingkungan saja yang terdampak, tapi semua Kota Cilegon itu dampaknya ada. Bahkan sekarang ini petani itu pada ngeluh, katanya pisang aja pada mati, Bu, ini pada mati. Nah makanya itu sangat disayangkan. Jadi ini pun kita harus sampaikan, karena orang Cilegon itu nggak semuanya kaya, nggak semuanya makmur, nggak semuanya hebat. Banyak masyarakat kita juga yang betul-betul sulit, ya, kehidupannya. Makanya saya dengan jurnalis KUHP yang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, ini sangat luar biasa. Karena Allah itu adil, ya. Allah itu adil. Barang siapa yang menegakkan kebenaran, suatu saat Allah itu akan mendatangkan orang yang benar-benar memperjuangkan. Jadi saya perlu sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon, ayo kita duduk bareng, anak-anak Kota Cilegon, baik mahasiswa, baik pemuda-pemudinya, bareng-bareng kita sampaikan sebelum proyek ini terjadi. Karena kalau sudah jadi seperti Lotte, mau masuk aja sulit, apalagi mau kerja gitu loh. Tapi nanti ini kita akan usahakan semua. Proyek yang ada di Kota Cilegon ini, kalau masyarakat Kota Cilegonnya, pemuda-pemudinya, anak-anak Kota Cilegonnya bersatu, insya Allah
Dengan satu catatan, aksinya damai, penyampaiannya menggunakan adab yang santun, insya Allah. Jangan sampai kita terpancing oleh segelintir orang-orang yang merasa tersinggung dengan adanya aksi kita nanti. Jangan, biarkan. Ini yang kita sampaikan benar-benar memperjuangkan hak anak-anak pribumi, bukan mengatasnamakan pribadi. Boleh dikrocek, kami ini bukan pengemis peminta-minta, tetapi kami memang membutuhkan pekerjaan dan kami pengen mengeluarkan keringat darahnya demi cuan dan halal yang dicari, bukan gontokan yang dicari, ya. Maka adillah ketika semua itu kita miliki dan kita dapatkan. Punten sekali lagi kepada para pendatang, saya bukan no anti pendatang. Tapi ada komentar di itu juga bahasanya, Bu, saya orang Cirebon, tapi saya welcome dengan pendatang, bahkan saya dihargai sebagai saudara di sini. Itu tergantung manusianya. Pribumi itu kalau kedatangan pendatang sopan, adabnya dipakai dan tidak menggunakan atas nama, ya, kita itu sebagai pribumi merasa terharu, merasa dihargai, itu. Tapi kalau sudah memecah belah, kita siap pasang badan. Karena prinsip wong Banten, siji sing dicewet, kabeh kudu melu lari. Dan ada semboyan mangan orang mangan ngumpul. Apa bahasa mangan orang mangan ngumpul? Karena apa? Memang porsi kota Cilegon itu luar biasa. Sayang ketika masyarakatnya ada yang nggak makan, kitanya tutup mata. Sementara penikmatnya orang di luar sana. Sangat disayangkan. Sekali lagi, saya bukan no anti pendatang. Saya lebih menghargai apabila si pendatang ini menghargai para orang pribumi, bukan membenturkan orang pribumi. Tuh. Jadi mohon maaf. Ya, terkait masalah Kadin, saya tidak mau berkomentar dan saya tidak ada fak di situ. Dan kami pun bukan orang Kadin dan bukan orang lembaga sosial, ya. Jadi pertanyaan di mate, saya pun sebagai masyarakat ikut malu. Ikut malu ya Kang, ya. Tapi kalau memang untuk kemaslahatan umat, ya untuk apa gitu kan. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi dan kelompok, saya rasa tanggunglah akibatnya gitu. Jadi kalau saya suruh mengomentari bla-bla dan sebagainya, saya nggak bisa. Yang saya harus respon adalah bagaimana caranya memperjuangkan hak anak-anak pribumi Kota Cilegon supaya layak mendapat pekerjaan di Kota Cilegon. Itu. Kalau saya harus mengomentari sebuah lembaga atau ini enggak. Tupoksi itu bukan tupoksi saya. Tupoksi saya yang sudah saya sampaikan kepada Kapolres, Kapolda, bahkan Mabes, itu adalah menyampaikan tuntutan aspirasi daripada paguyuban putra-putri daerah Kota Cilegon. Itu, ya. Adapun terkait masalah bla 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 dan sebagainya, silakan pertanyakan kepada yang bersangkutan. Ya, bukan berarti saya ada sengkokolan dengan mereka, tidak, sama sekali, boleh dipertanyakan. Walaupun pada saat itu kami hadir, saya hadir sebagai tamu saja, tidak ada kepentingan, boleh dikrocek, dan saya bukan pengurus. Tuh. Makanya perlu saya sampaikan berulang-ulang kali, saya bukan anti pendatang, tetapi saya menghargai pendatang ketika adab pendatang ini menjaga
keutuhan kebersamaan itu sangat luar biasa. Saya lebih lebih menghargai gitu loh. Apalagi sampai memperjuangkan betul-betul masyarakat kami itu sangat luar biasa. Tapi kalau membenturkan, mengatasnamakan pribumi di atas kepentingan pribadi dan kelompok, itu lain urusannya. Ya nanti makanya kalau mau duduk bareng saja di tanggal 19 Kang, kita datangi ke Chandra CAA, kita pertanyakan bersama. Kalau memang punya skill, silakan nanti ada koordinator yang mengerti tentang skill ya. Ada tuh bagian-bagiannya. Itu. Ya nanti, makanya nanti masalah elit politik, kalau memang beliau adalah seorang elit politik, ingat ya, setiap elit politik itu sudah menyatakan diri bahwa hidup mati saya itu memperjuangkan hak masyarakat. Mereka dipilih oleh rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Bukan dipilih rakyat tetapi mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat. Kita bisa turunkan itu. Ya biar jelas nanti RT-nya diketok aja. Biar jelas nanti RT-nya diketok aja, tanyain kemana gitu, siapa yang sudah kerja ya. Kalau tanya saya bukan kapasitas saya, karena saya juga bukan pengurus RT RW. Kamera diarahkan ke Zainal Bu. Bang Hengki pengen komen gitu. Silakan komen di sini aja, silakan. Kalau komen di sini aja, ya. Siap dah. Jadi saya pun kepada para awak media, tolong sikapi dengan seksama. Walaupun pergerakan kita ini pergerakan lemah ya, yang tanpa modal, yang modalnya hanya otak ya dan tenaga. Tapi memang kita benar-benar untuk memperjuangkan mereka, tolong disupport ya. Karena memang kita juga tidak ada modal-modal ini itu dan sebagainya. Saya hanya bisa bermodal menyampaikan, walaupun nyawa taruhannya, insya Allah saya tidak akan mundur dengan itu semua. Aji siap baik, nah jere. Oke dah. Makanya buat emak-emak khususnya ya, ajari anaknya, tekan anaknya supaya sekolahnya itu mendapatkan beasiswa, supaya anaknya itu pintar. Dan yang masih belum punya kejuruan, di Cilegon ini banyak industri kimia. Arahkan, ambil ke analis kimianya dan buktikan ya. Dan kita buktikan bahwa orang Cilegon ada yang luar biasa. Tetapi pada faktanya yang konon katanya orang Cilegon itu nggak ada skill, faktanya ya ketika kita membuat paguyuban ini, banyak anak-anak yang sangat luar biasa kecerdasan dan kemampuannya. Yang saya katakan tadi, satu skill mereka pegang 7 skill, tapi gajinya tetap gitu. Bayarannya segitu-segitu aja. Ini sangat luar biasa gitu kan. Berarti kan orang anak-anak Cilegon ini nggak bodoh, justru luar daripada hebat gitu kan. Itu
Amin, amin ya. Tolong doakan saja. Saya tidak ada permintaan apa-apa selain doa yang saya minta, karena doa itu menguatkan segala-galanya. Makanya saya sudah siap pasang badan ketika pergerakan kami ini ya menyalahi aturan, maka saya siap tembak di tempat. Saya sudah sampaikan kemarin juga di Pak Kanit, di Mabes juga. Oh gitu ya Fitri ya. Kamu ini orang luar biasa sayang. Manusia luar biasa sayang. Satu skill skill 1 di 47 skill, luar biasa, hebat. Kamu Wonder Woman-nya Kota Cilegon. Jempol 4 anu Fitri. Dodok ngopi bareng saling guyup gampang baik. Ari tikon dodok ngopi bae mah kerunya sing liane. Kita bisa ngopi liane udah bisa ngopi. Kadang hal yang seperti ini nih, ngajaknya duduk ragam ujung-ujungnya memakan. Akhirnya orang enak dewa, biarkanlah berjalan dengan sendirinya saja. Kita ajari anak-anak kita. Karena apa? Nggak mungkin kita ini selamanya mau jadi garda terdepan. Nggak mungkin kita itu selalu di garda terdepan. Suatu saat kita itu akan hilang lenyap dari muka bumi ini. Makanya kalau mulai hari ini kita tidak bisa memperjuangkan anak-anak, selamanya anak-anak itu buntu. Dengan cara apa mereka harus menyampaikan, dengan cara apa mereka harus berjuang. Tetapi ketika kita mengajari kepada anak-anak yang sudah ada pengalamannya, maka ilmu itu akan bermanfaat ya. Dan Cilegon tidak akan dibodohi lagi, anak-anak Cilegon tidak akan dibodohi lagi. Begitu. Siap teh. Yuk kita buktikan benar ya, dibuktikan. Masa Wonder Woman-nya pada berani ya, Spiderman-nya nggak berani, itu gimana itu? Jadi bohong dong ya, yang katanya negeri baja kota baja itu, kalau cowoknya pada kempes ya, justru yang semangat cewek-ceweknya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kang. Silakan. Aduh, sudah dibodohin, diremehin ya. Belajar pinter nak. Ya, Kang Ongki ada apa Kang Ongki? Monggo. Silakan yang mau bergabung. Oh, saya tinggal di Wanasari Gardu Iman. Silakan datang merapat. Yuk kita ngobrol bareng, bersinergi supaya Cilegon ini anak-anaknya sukses dan maju. Jangan sampai anak-anak kita ini menanggung beban penderitaan di kemudian hari, karena kita harus menyadari bahwa kota Cilegon ini adalah kota industri, dan kebetulan industrinya adalah industri kimia yang sangat mematikan. Betul, Wanasari dekat Telkom. Tanya aja nama Bu Toibah, insya Allah. Bukan dibodohin, tapi malah harga gaji main-main Bunda. Ya, ini harus disampaikan ya. Dan kita juga sebagai ahli tenaga yang mempunyai skill, kan itu sudah jelas. Di situ kan ada disnaker. Kita harus tahu berapa upah daripada UMR-nya Kota Cilegon. Ya, masuk sedikit Kang.
masuk sedikit, silakan nanti tanya saja sama siapa dengan pintu terbuka. Saya siap duduk bareng. Tapi dalam hal memperjuangkan anak-anak kota Cilegon ya, bukan memperjuangkan kepentingan kantong pribadi di atas luka anak-anak masyarakat kota Cilegon. Oh, silakan kerja, semangat, lanjutkan. Jangan sia-siakan ketika sudah mendapat pekerjaan. Tunjukkan bahwa kita ini orang Cilegon, bukan orang malas. Apa yang banyak disampaikan keluh kesahnya. Makanya saya kalau dibilang pemalas, kenapa saya lari sampai ke alas itu, sampai sambil nyangkul, nanam jagung, nanam sayur-sayuran. Ya karena tadi itu kita sadar kita nggak punya skill. Tapi kalau untuk menyampaikan aspirasi kita terhadap masyarakat, karena kita tahu bahwa menyampaikan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang, maka saya pun harus memberanikan diri gitu loh. Apapun yang terjadi ya sudah harus kita persiapkan. Walaupun kadang ada segelintiran orang yang bilang carmu cari ketenaran. Oh, saya tidak, demi Allah. Saya tidak ada kepentingan di balik itu ya. Semua saya abdikan untuk masyarakat kota Cilegon, karena saya mulai di tahun 87 itu pergerakan sosial itu sudah ada. Makanya saya juga kepada anak-anak saya ya, ketika mendapatkan rezeki itu jangan sampai kita itu lupa kepada saudara-saudara kita. Walaupun saya ini batas minus masalah keuangan, tapi saya perjuangkan demi anak-anak saya ya. Insya Allah semua pun saya sudah sampaikan kepada anak-anak saya. Makanya saya dengan kondisi seperti ini saya sudah sampaikan, saya sudah selesai mendidik kalian. Nah tinggal kalian menjalankan ilmu apa yang telah Mama terapkan kepada kalian. Tinggal sekarang Mama berjuang untuk diri Mama sendiri, untuk bekal di akhirat kelak. Karena memang inilah yang Mama mampu gitu kan. Saya mampu. Itu sudah saya sampaikan kepada anak-anak. Udah ya? Ya terserah. Jahitkan. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, para generasi muda kota Cilegon. Perlu saya sampaikan, tidak ada kata tujuan apapun untuk pribadi saya atau kepentingan saya, tapi memang ini dari hati nurani lubuk yang paling dalam. Saya siap memperjuangkan kalian ya. Di tanggal 19 silakan yang mau ikut aksi dengan satu catatan, aksi santun, damai, tidak ada kata hujatan dan sebagainya, tetapi tunjukkan bahwa kita itu memang mencari pekerjaan dan berbagai macam skill kita kumpulkan. Supaya apa? Supaya kita tidak dilihat dan dipandang sebelah mata, tetapi memang betul kita ini membutuhkan pekerjaan itu ya. Insya Allah di tanggal 19 itu titik kumpulnya di depan rumah saya. Apapun yang terjadi di aksi itu saya siap mempertanggungjawabkan. Ketika ada bentrokan dan lain, tolong jangan sampai ada yang anarkis ya. Kita cukup menyampaikan apa yang kita
butuhkan kepada pihak perusahaan. Dan aksi ini saya tidak mengambil kepentingan wilayah ya, tetapi memang betul-betul ini untuk semua orang kota Cilegon, sekota Cilegon, karena imbas daripada perusahaan ini semua akan terkena. Makanya saya bukan membawai atas nama kelompok atau organisasi ataupun wilayah, tapi saya membawa putra-putri kota Cilegon, seluruh kota Cilegon itu. Jadi ini harus saya sampaikan sekali lagi, aksi di tanggal 19 besok hari Senin 2025 adalah aksi damai, menyampaikan unek-unek daripada putra-putri daerah yang selama ini tidak mendapatkan keadilan ya bagi para pengusaha, bagi para perusahaan, bukan pengusaha, para perusahaan, supaya mereka melihat. Dan apa yang mereka katakan bahwa orang Cilegon itu tidak ada skill, kita buktikan. Justru itu makanya nanti kita bareng-bareng, jangan dulu mentahkan Kang. Tapi bagaimana caranya kita ini masuk? Saya siap di garda terdepan. Wis lah kita mati-mati jerek ngobong-ngobong hari wis assalamualaikum, wis sopan satu ada bidi enggo mah. Wis palang-palang wis mengkonon bijudulik. Tapi kalau memang kita santun, kitanya difasilitasi, jangan buat anarkis ya. Karena Anda sopan, kita pun santun. Tapi kalau Anda kurang ajar, jangan salahkan kita. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Makanya nanti kalau terkait masalah kontraktor itu lain lagi Kang. Saya tidak mau menyalahi aturan karena memang kami ini adalah aksi damai untuk pekerja ya Kang. Adapun kontraktor saya sudah sampaikan, saya tidak akan bahas itu. Saya tetap akan memperjuangkan anak-anak dulu supaya masuk kerja. Kalau misalkan saya ini semua saya rekrut mulai tenaga kerja sampai kontraktor, berarti itu kan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Saya tidak mau. Memang tujuan saya adalah memperjuangkan hak daripada putra-putri daerah kota Cilegon. Ya. Jadi jangan samakan saya dengan mereka-mereka di luar sana. Nah, justru itu gimana nih? Justru itu Kang, ini yang harus kita bedah ya. Dengan adanya pungli, sekarang itu sudah diterapkan undang-undangnya, bahkan langsung jemput langsung. Asal Kakang berani bilang, Bu, saya cari kerja, saya diminta sekian, itu akan saya crosscheck, saya laporkan. Karena betul apa yang Bapak sampaikan, kita itu cari kerja, bukan ngeluarin uang. Nah, makanya inilah salah kaprahnya. Nah itu, makanya sekarang kalau kitanya, masyarakatnya bersatu Kang, insya Allah. Silakan, kalau masalah administrasi dan sebagainya saya nggak mau tahu. Yang jelas saya memperjuangkan hak-hak masyarakat kota Cilegon supaya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan skill masing-masing. Ya. Makin ramai nih. Tapi kalau misalkan saya harus mengulas masalah kontraktor dan sebagainya, itu bukan tupoksi saya. Memang untuk hari ini, untuk kali ini saya itu fokus bagaimana caranya putra-putri daerah kota Cilegon itu bisa dipekerjakan sesuai dengan masing-masing kemampuan. Ingat ya, saya katakan sesuai dengan masing-masing kemampuan. Mau keahliannya tukang sapu kayak office boy ini dan sebagainya, silakan. Yang jelas saya sudah menyampaikan ke setiap perusahaan nantinya. Bahkan bukan perusahaan satu, nanti kita datangi dan minta database-nya
Sudah berapa orang-orang pribumi kita yang dipekerjakan di sini, dan butuh berapa manusia perusahaan ini untuk bekerja. Saya harus tahu nih. Saya itu paling males kalau dikomentari sama orang-orang yang sudah belum apa-apa udah itu gitu loh. Sudah nyerah duluan. Walaupun saya perempuan, Kang, bukan tipe saya yang begitu tuh. Bukan tipe saya. Saya itu ketika belum ada hasil, sampai di mana saya kejar. Itu saya. Saya itu kalau berjuang nggak pernah tanggung dan nggak pernah separuh-separuh. Kalau semasi yang kita perjuangkan ini semangat gitu loh. Oke, ya itu boleh sah-sah saja. Pengalaman itu memang harus disampaikan. Ini buat delik masukan saya, dan itu akan saya sampaikan. Kenapa mereka ini yang pada akhirnya kecewa dengan adanya lembaga yang sudah merekrut mereka. Salah satunya terkait masalah gaji juga ada pemotongan, terus masalah mau kerja juga harus mengeluarkan uang. Itu nanti kita sampaikan. Bahkan insya Allah saya akan merangkul pengacara dari Jakarta, Bunda Irma Huta Barat. Ya, kita sudah kontek-kontekan supaya supaya mendapat keadilan gitu loh. Tetapi kalau misalkan ada kuasa hukum di sini mau melindungi, monggo. Cuma kalau saya untuk selama ini saya gunakan kuasa hukum Allah saja. Percaya, hakul yakin. Nah, makanya itu terkait masalah BPJS Kesehatan, kemarin juga ada sebagian karyawan yang sudah menyampaikan kepada saya terkait masalah BPJS Kesehatan. Nah, itu pun akan saya ulas, ya, akan saya bahas. Bahkan kemarin perusahaannya juga sudah saya tegur. Beliau siap duduk bareng, ya. Tetapi orang yang mau diajak duduk barengnya juga ini bingung, ya. Makanya saya kadang riskannya seperti itu. Kita sudah siap memperjuangkan ujung-ujungnya. Nah, tadi itu. Iya, yang di lote itu yang waktu mau dikeluarkan siapa coba? Apa saya dapat imbalan? Nggak ada. Yang jelas saya itu ngelihat pada saat itu urgen, katanya ada pengeluaran besar-besaran di security, ya kan? Kita pasang badan tuh, ya kan? Sampai Faisal si Lutfi itu dari SGP minta fotokopi dan sebagainya. Pada saat itu saya tanya, kamu minta KTP saya buat apa? Katanya buat ini dan sebagainya. Nggak perlu, saya bilang. Yang penting pekerja itu tidak jadi dihapus, tidak jadi diberhentikan, dan akhirnya mereka dipekerjakan lagi. Siap, mohon doa dan dukungannya. Ya, nanti kita bareng-bareng duduk bersama sampaikan. Ya, ini mamanya Febri. Ini mamanya Febri betul. Oke, itu nanti disampaikan saja. Satu dukungannya dan keduanya doa. Yang penting adalah doa. Karena doa itu menguatkan segalanya. Tanpa didoakan yang baik, segala sesuatu akan runtuh. Tetapi kalau kita didoakan dengan baik, diberikan support, ya, untuk memperkuat diri saya, insya Allah. Febri sekarang kerjaannya mancing, kerja, karena memang beliau sudah tidak ada di ketenaga kerjaan lagi.
di Karang Taruna sudah diambil oleh RT RW. Saya bilang sudah, lebih baik kamu bekerja. Makanya bingung ketika ada masyarakat yang datang minta pekerjaan ini. Itu ya anak saya juga bingung, karena memang nggak ada pekerjaan gitu loh, dan bukan ranahnya sekarang itu. Kalau dulu waktu di zamannya di Lotte, kalau nggak mempan sama Febri kan saya di garda terdepan masuk gitu. Amin, amin, amin. Ya betul, ini anak mamanya Febri. Mungkin saya juga mendidik anak saya, mengajarkan anak saya. Oh iya, saya kenal dengan Pak Maman Hilman. Oh iya. Ya pasti kenal semua. Iya. Ya, bagaimana dengan pelayanan anak saya? Apakah ada kekecewaan dengan anak saya? Karena saya selama ini mengarahkan anak-anak saya untuk tidak mendolimi masyarakat. Kalau memang ada kekecewaan, tolong sampaikan kepada saya ya. Oh gitu. Ini jangan bahasanya karena di media takut ya, jangan. Kalau memang reportase anak saya kinerja semasa di Karang Taruna kurang ajar, langsung aja, karena saya terus terang menegur anak itu tidak separuh-separuh. Kalau memang dia menyakiti atau licik ya, saya tampar terus terang. Tidak ada kata saya itu menutup-nutupi, tidak ada. Memang saya mendidik anak itu keras ya, supaya tahu bagaimana caranya mencari rezeki itu susah gitu loh. Makanya beliau di samping jadi pengurus Karang Taruna, beliau juga ibu arahkan untuk kerja. Jangan sampai jadi ya, lebih baik nih tangan begini memberi itu. Amin. Amin, Masya Allah. Amin ya. Terima kasih. Pokoknya sekecil apapun, kalau terkait masalah anak saya dalam mengemban amanah di Karang Taruna kurang baik, tolong sampaikan kepada saya. Dengan bagaimanapun saya harus bertanggung jawab, karena yang namanya amanah itu wajib disampaikan. Tidak mudahnya menjadi seorang pemimpin itu, walaupun jangankan jeleknya, baiknya juga ya tadi itulah. Biarkan saja ya, itu urusan mereka. Kita nggak usah cari yang 5T lah, cari yang dapat beras sehari buat makan aja sudah bersyukur.